I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satul Aziz. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Adam Al-Faqih, Ageng Dermawan, Bagus Adi Satewo, dan Habis Nasruddin. Kami adalah dari kelompok 1, dan kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pengapian dan sistem pembakaran. Yang pertama, sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi menghasilkan percikan bunga api pada busi pada saat yang tepat untuk membakar campuran bahan bakar dengan udara di dalam silinder. Sistem pengapian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangkitan tenaga yang dihasilkan oleh suatu mesin bensin. Apabila sistem pengapian tidak bekerja dengan baik, maka kelancaran proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar itu akan terganggu, sehingga tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan berkurang. Selanjutnya, klasifikasi sistem pengapian. Menurut sumber tegangannya, sistem pengapian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem pengapian baterai DC dan sistem pengapian magnet atau AC. Adapun perkembangannya, sistem pengapian berkembang menjadi 2 sistem, yaitu sistem pengapian konvensional atau platina dan sistem pengapian elektronik atau CDI. Sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional dibagi menjadi 2, yaitu sistem pengapian magnet konvensional atau AC dan sistem pengapian baterai konvensional DC. Komponen sistem pengapian konvensional. Yang pertama ada sumber tegangan, yaitu atau yang disebut juga alternating current, berfungsi sebagai penyedia tegangan yang diperlukan oleh sistem pengapian. Terdapat 2 jenis sumber tegangan, yaitu sumber tegangan AC berupa alternator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang didapat dari putaran mesin menjadi arus bolak-balik atau AC. Yang selanjutnya ada sumber tegangan DC berupa baterai yang didukung oleh sistem pengisian. Berfungsi sebagai penyedia tegangan DC yang diperlukan oleh sistem pengisian. Yang kedua ada kunci kontak atau ignition switch. Berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubung dan memutus rangkaian pengapian dan rangkaian kelistrikan lainnya pada sepeda motor. Dan yang ketiga ada kumparan pengapian atau ignition coil. Berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengapian. Selanjutnya yang keempat ada kontak platina atau kontak breaker. Berfungsi sebagai saklar rangkaian primer pengapian, menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer pada kumparan pengapian untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara industri elektromagnetik. Selanjutnya yang kelima ada knock platina atau breaker cam, berfungsi membuka kontak platina pada waktu yang tepat sehingga saat pengapian dapat diatur menurut ketentuan. Yang keenam ada kondensor atau kapasitor. Kondensor dalam sistem pengapian konvensional berfungsi untuk menyerap atau meredam loncatan bunga api pada kontak platina yang terjadi pada saat kontak platina mulai membuka dengan tujuan untuk mempercepat pemutusan arus primer sehingga meningkatkan tegangan pada kumparan pengapian sekunder. Yang ketujuh ada busi atau spark plug. Berfungsi mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api melalui elektrodanya. Loncatan bunga api terjadi disebabkan adanya perbedaan tegangan di antara kedua katup elektroda busi, kurang lebih 10.000 volt. Yang selanjutnya ada sistem pengapian magnet konvensional. Sumber tegangan yang didapat dari sistem pengapian magnet konvensional itu terdapat dari alternator, sehingga arus yang digunakan itu merupakan arus bolak-balik. Ini adalah skema sistem pengapian magnet konvensional. Sini saya akan menjelaskan proses kerjanya. Yang pertama, ketika kunci kontak off, kunci kontak menghubungkan rangkaian primer sistem pengapian dengan masa kunci kontak. Pada saat ini tidak terjadi induksi pada kumparan pengapian dan motor tidak dapat dihidupkan. Selanjutnya, saat kunci kontak on,
Hubungan ke massa melalui kunci kontak terputus sehingga listrik yang dihasilkan alternator akan disalurkan ke sistem pengapian. Ini ada slide lagi. Nah, yang pertama, selanjutnya itu kontak platina masih dalam keadaan menutup ya. Kontak platina pada posisi menutup sehingga terjadi hubungan antara tegangan yang dihasilkan alternator dengan massa melalui kontak platina. Arus dari sumber tegangan alternator itu menuju kontak platina dan selanjutnya ke massa. Dalam keadaan ini tidak ada arus listrik yang mengalir ke kumparan primer koil pengapian. Selanjutnya, kontak platina mulai membuka. Kontak platina mulai membuka itu memutuskan arus primer dari alternator yang mengalir ke massa melalui kontak platina. Arus listrik akan mengalir ke kondensor untuk mengisi sesaat sampai muatan kondensor penuh dan menuju kumparan primer koil pengapian. Selanjutnya, kondensor melepaskan muatannya ke kumparan primer koil sehingga timbul gaya kemagnetan sesaat pada kumparan primer koil. Pada kumparan sekunder koil pengapian akan terjadi induksi tegangan tinggi kurang lebih 10.000 volt yang diteruskan ke busi melalui kabel tahanan busi. Ya, saya akan melanjutkan materi sistem pengapian baterai konvensional. Sumber tegangan diperoleh dari tegangan baterai yang disuplai oleh sistem pengisian, sehingga arus yang digunakan merupakan arus searah DC. Skema sistem pengapian baterai konvensional. Saat kunci kontak off, hubungan sumber tegangan dengan rangkaian sistem pengapian terputus. Tidak ada arus yang mengalir sehingga motor dapat dihidupkan. Saat kunci kontak on, kontak platina dalam keadaan menutup. Arus dari sumber tegangan atau baterai lalu ke kunci kontak dan kumparan primer koil pengapian, lalu kontak platina akan menjadi massa. Akibat pada kumparan primer koil pengapian terjadi kemagnetan. Kontak platina mulai membuka. Kontak platina membuka memutuskan arus primer yang mengalir ke massa, sehingga kemagnetan pada kumparan primer koil pengapian hilang. Kondensor. Kondensor akan menyerap arus yang diputus oleh kontak platina sehingga pemutusan arus primer akan berlangsung lebih cepat dan sempurna tanpa adanya loncatan bunga api pada kontak platina. Hilangnya kemagnetan pada kumparan primer koil pengapian menyebabkan timbulnya induksi tegangan tinggi 10 volt dan menjadi percikan bunga api oleh elektroda busi yang berguna untuk menciptakan proses pembakaran di dalam silinder. Berapa ukuran celah platina? Ukuran celah standar platina adalah 0,45 mm. Tetapi untuk menghindari celah yang terlalu besar atau terlalu kecil, kita membutuhkan fuller untuk menghitungnya agar bisa sesuai dengan kebutuhan. 5 jenis busi dan fungsinya. Busi standar merupakan busi bawaan dari pabrik produsen motor dan yang paling banyak dijual di bengkel. Usia pakainya mulai dari 10 sampai 20.000 km untuk pemakaian normal. Busi resistor terdapat logo huruf R di bagian busi tersebut. Memiliki fungsi sebagai pelindung perangkat elektronik digital yang terpasang pada kendaraan dan ECU pada motor injeksi modern, seperti speedometer ataupun perangkat lain yang sering dipasang. Yaitu ada busi platinum. Sering disebut busi semi racing dan memiliki kelebihan di mana api yang dihasilkan akan lebih membesar, lebih responsif sekaligus memiliki durabilitas yang cukup tinggi. Ada juga busi iridium. Umumnya sering digunakan oleh para mekanik untuk mesin balap. Tegangan api yang dihasilkan akan keluar dalam porsi yang ideal, sehingga proses pembakaran akan berjalan lebih baik. Ada juga busi racing, direkomendasikan untuk motor balap yang membutuhkan akselerasi maksimal. Jenis busi ini dirancang agar tahan terhadap temperatur mesin yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagus Aji.
saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengapian elektronik. Nah, sistem pengapian elektronik merupakan penyempurna dari sistem pengapian konvensional. Umumnya sistem pengapian elektronik menggunakan komponen tambahan yaitu SCR, yaitu atau kepanjangannya dari Silicon Controller Receiver yang berada di dalam komponen CDI. Oke, next. Nah, sistem pengapian elektronik itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengapian elektronik AC dan DC. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, untuk yang sistem pengapian yang AC itu arus listrik yang digunakan bolak-balik dan sumber arus listriknya itu dari alternator. Nah, kalau yang DC itu sumber tegangannya atau arus listriknya berasal dari baterai. Next. Nah, di sini ada komponen-komponen. Yang pertama ada alternator. Di sini berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua ada pulser. Ini berfungsi memberikan sinyal saat pengapian. Dan yang ketiga ada kunci kontak, menyambung dan memutus arus listrik. Yang keempat, di sini ada unit CDI. Nah, ini fungsinya ada dua. Yang pertama, memasuk arus listrik ke koil pengapian. Dan dia juga bisa mengatur waktu atau timing. Nah, terus ada koil pengapian, dia merubah tegangan rendah pada alternator menjadi tegangan tinggi yang akan dikirim ke busi. Dan yang terakhir ada busi, di sini berfungsi memercikan bunga api di dalam ruang bakar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponennya terlebih dahulu ya. Yang nomor satu di sini ada magnet, nomor dua di sini ada kumparan pengapian. Yang ketiga di sini ada yang namanya itu pulser, dan yang keempat di sini ada kunci kontak. Nomor 5 ini kotak yang saya tandai itu bernama CDI, ini CDI-nya. Terus nomor 6 di sini ada koil pengapian, dan nomor 7 yang terakhir ada busi. Oke, kita perkenalan dulu nih sama sistem kunci kontak pada CDI AC. Ini perlu diperhatikan ya. Nah, kunci kontak di posisi off apabila terminal IG dan terminal E-nya dia tidak terhubung. Ya, terminal IG dan terminal E tidak terhubung, sorry. Terminal IG dan terminal E-nya terhubung, maka dinyatakan off. Nah, kunci kontak dinyatakan on apabila terminal IG dan terminal E-nya dia tidak terhubung. Nih, jadi kalau nggak terhubung dia di posisi on. Dan selanjutnya ini komponen SCR. Nah, sebenarnya komponen SCR ini fungsinya sama kayak dioda, yaitu mengarahkan dan mengalirkan arus listrik. Cuman bedanya kalau SCR ini dia memiliki gerbang SCR, dia berfungsi menerima sinyal listrik dari pulser. Nah, jadi cara kerja SCR tuh gini, arus listrik akan bisa mengalir dari anoda ke katoda apabila gerbang SCR-nya ini sudah menerima arus listrik dari pulser. Sudah menerima sinyal listrik, baru arus listriknya bisa dilalui di SCR. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Oke, kita next langsung ke proses pengapiannya. Di sini proses pengapian elektronik CDI AC. Yang pertama, kunci kontak di posisi on. Nah, ketika kunci kontak di posisi on, di sini magnet berputar sehingga koil pengapian, kumparan pengapian akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik tersebut akan dialirkan menuju ke unit CDI dan diarahkan dioda, kemudian disimpan di dalam kondensor. Jadi arus listriknya itu disimpan dulu di kondensor karena gerbang SCR karena SCR-nya ini belum aktif. Nah, kemudian setelah arus listrik disimpan di kondensor, kemudian ini kan tadi magnetnya berputar. Nah, ketika tonjolan pada magnet ini sejajar dengan pulser, ya, maka pulser ini dia akan menghasilkan sinyal listrik yang menuju ke gerbang SCR. Nah, sehingga SCR ini bisa dilalui arus listrik. Nah,
Jadi sesuai fungsinya SCR ini dia juga bisa sebagai timing di sini ya. Nah, ketika SCR sudah menerima sinyal listrik dari pulsar, maka arus listrik yang disimpan di kondensor sebelumnya akan dilepaskan menuju ke coil pengapian, ke kumparan sekunder. Nih, ke kumparan sekunder sehingga di dalam koil pengapian ini terjadi yang namanya induksi. Nah, hanya saja kumparan primer pada koil pengapian ini jumlah lilitannya ya jauh lebih banyak. Jadi maka arus listrik yang dihasilkan jadi lebih besar, tegangannya jadi lebih besar. Nah, kemudian tegangan listrik yang besar tadi akan mengalir menuju ke busi sehingga busi pun bisa memercikan arus listrik. Memercikan bunga api di dalam ruang bakar. Kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa dalam sistem pengapian bisa merubah suara menjadi timing kuda? Nah, di sini sebenarnya ada beberapa faktor ya, itu banyak macam-macam. Kita di sini saya simpulkan jadi dua aja. Yang pertama ini karena adanya tambahan komponen timing kuda pada sistem pengapian. Nih, ini komponennya timing kuda. Nah, sebenarnya ada efek sampingnya, teman-teman. Efek samping dari penggunaan timing kuda pada motor, yang pertama itu mesin gampang mudah panas karena idlenya di RPM yang tinggi. Dan yang kedua, bensin menjadi boros karena putaran mesin juga naik. Dan yang ketiga, umur busi berkurang dan busi gampang mudah hitam. Nah, jadi buat jangka panjang itu nggak bagus penggunaan timing kuda ini karena bisa merusak motor, ya merusak mesin juga. Dan yang kedua di sini adanya gangguan pada komponen internal CDI atau adanya masalah di dalam sistem pengapian tersebut, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hafiz Nasruddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengapian elektronik DC atau CDI. Ya, di sini perkenalkan dulu komponen-komponennya. Ada baterai, yang kedua ada kunci kontak, ketiga unit CDI. Unit CDI dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai pemasok listrik ke koil pengapian, yang kedua mengatur waktu timing pengapian. Terus yang keempat ada pulsar. Pulsar fungsinya memberikan sinyal saat pengapian. Yang kelima, koil pengapian fungsinya merubah tegangan rendah alternator menjadi tegangan tinggi pada busi. Yang terakhir ada busi berfungsi untuk memercikan bunga api ke dalam ruang bakar. Ya, di sini saya akan menjelaskan skema pengapian elektronik CDI DC. Yang pertama, pada saat kunci kontak on, arus listrik mengalir ke unit CDI. Terus tonjolan pada magnet ini berputar lalu bertemu dengan pulsar. Lalu pulsar mengirimkan sinyal listrik dari pulsar ke unit CDI. Mengaktifkan voltage rising circuit lewat transistor. Lalu listrik disimpan pada kapasitor. Lalu sinyal listrik pulsar mengaktifkan SCR. Terus listrik dikosongkan dari kapasitor menuju massa ke kumparan primer koil, lalu induksi pada kumparan sekunder menyebabkan busi menyala. Di sini ada pertanyaan penyebab pengisian aki tidak stabil. Pengisian aki yang tidak stabil bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, regulator tegangan rusak, kabel yang longgar atau rusak, atau masalah pada alternator. Jadi kalau pengisian aki tidak stabil bisa dicek ketiga komponen ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Fakih dari kelas 1A, dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem pembakaran pada mesin 4 tak.
di mesin 4 tak itu adalah merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakarannya itu mengalami 4 langkah, yaitu antara lain langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, dalam sebuah sistem pembakaran atau dalam sebuah mesin itu terdiri dari beberapa komponen, antara lain ada head cylinder, ada katup, ada busi, ada pegas katup, ada head cylinder, ada rocker arm, ada camshaft, ada block cylinder, ada piston, ada connecting rod, ada poros engkol, dalam sistem hisap. A few moments later. Langkah awal dari sistem hisap adalah piston dari TMA turun ke TMB sampai TMB dan mengalirkan sebuah udara dan bahan bakar, yang kemudian setelah terjadi sistem hisap akan terjadi sistem kompresi. Sistem kompresi di sini langkahnya dari piston dari TMB naik ke atas sampai TMA titik mati atas. Ya, lantas kemudian terjadilah sistem usaha. Sistem usaha itu percikan bunga api yang dihasilkan dari busi yang kemudian menyebabkan dorongan kepada piston sehingga piston dari TMA terdorong ke bawah sampai TMB yang memutar poros engkol. Di sini terjadi gaya inersia. Gaya inersia itu adalah gaya yang diperoleh dari putaran atau dari tekanan sehingga menyebabkan energi putar yang cukup. Nah, terus kemudian setelah sistem usaha, di sini ada proses pembuangan atau langkah buang. TMA, piston dari TMB bergerak ke atas sampai TMA yang kemudian katup X membuka dan membuang sisa pembakaran. Oke. Dari langkah-langkah tersebut, semua langkah itu terjadi secara 4 langkah dalam motor bakar. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman. Atas waktunya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan dan mohon dikoreksi jika ada kesalahan yang terjadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.